Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa yahdiyahum subulas salam li'anna fihi al-huda wal furqan wasyifaa'a war rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Syawal 1446 Hijriah. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Menurut penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa selama bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu. Setan itu diikat sehingga tidak leluasa dia untuk menggoda manusia, menggoda kita yang sedang beribadah kepada Allah SWT. Tetapi begitu Ramadan selesai, mereka kembali lagi bergentayangan, berkeliaran untuk menggoda kita. Memang begitulah dijadikan setan itu sebagai ujian bagi kita manusia. Anak-anakku sekalian, setan itu kalau menggoda kita, menggoda sasarannya, dia tidak langsung menyergap begitu. Tetapi dia perlahan-lahan, setahap demi setahap, halus, sehingga tidak terasa orang yang digoda itu, orang yang jadi sasaran itu, tiba-tiba dia ikut kepada setan, pada godaan setan itu. Jadi begitulah. Mari kita coba baca surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, perdamaian secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Jadi itu anakku, setan itu punya langkah-langkah, tahap-tahap di dalam dia menggoda, tidak langsung menyergap, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul terhadap setan itu. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Anakku sekalian, setan itu fokus kepada kita supaya kita mengerjakan 4 hal yang berat. Yang pertama, supaya kita tidak pandai bersyukur. Supaya kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita syirik. Supaya kita syirik menduakan Tuhan Allah, menganggap ada kekuatan selain Allah.
Yang ketiga anak-anakku, setan itu berusaha menggoda kita supaya kita boros. Ya, supaya kita boros. Nah, ini targetnya dia, supaya kita boros. Karena orang yang boros itu menjadi saudaranya setan. Menjadi saudaranya setan. Menjadi teman, menjadi saudara, menjadi sahabatnya setan. Itu kalau orang yang boros. Boros anakku pada banyak hal. Pertama, boros dengan makanan. Misalnya begini, kalian itu kalau mau makan banyak sekali ngambil nasi, padahal yang dimakan sedikit. Caranya bagaimana? Ambil secukupnya, nikmati. Nanti kalau nambah, tambah lagi, daripada banyak sisa. Yang kedua, pada waktu wudhu pun anak-anak, jangan banyak sekali ngambil air. Itu kata Nabi SAW, lebih dari 3 kali kita mencuci anggota wudhu kita itu, anggota badan kita yang akan wudhu, itu termasuk pemborosan. Walaupun kamu wudhu di sungai harus hemat, ya. Walaupun wudhu di mana? Di sungai. Rumah pun anakku, ya, orang banyak orang kaya itu boros itu. Rumah dia bikin kamar banyak, bagus-bagus. Padahal yang ditempati cuma 2. Nanti yang lain-lain itu setan yang menempatinya. Ya, setan yang menempati ruangan-ruangan itu. Ya, itu kita tidak boleh. Sasarannya yang keempat adalah bagaimana caranya supaya orang tidak khusyuk sholat. Tidak khusyuk sholat. Dan setan itu termasuk yang sabar. Dia berusaha mengganggu orang tua-tua. Bapak-bapak diganggu. Jangan sampai dia itu khusyuk sholatnya. Dia setan itu bagaimana caranya? Anak-anak dipakai. Anak-anak dijadikan alat. Kamu ribut aja di belakang orang yang sholat. Tidak terasa kita anak. Tidak terasa anak-anak itu mengganggu di belakang. Orang tua-tua sholat, dia di belakang bicara. Ya, nah ini menyebabkan itu orang yang lain terganggu. Setan itu berhasil, ya, berhasil menggoda manusia dengan cara seperti itu. Jadi untuk supaya kita jangan menjadi manusia yang boros, ya, kita harus hati-hati. Ingat saja kepada Allah. Mari coba kita baca ayat tentang saudara setan itu. Ya, saudara setan itu di dalam surah Al-Isra ayat berapa tempatnya? Kalian sudah hafal ya? Ayo coba kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiqal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Baca terjemahnya, keras suaranya. Berikanlah kepada kerabat dekat juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingat kepada mereka. Janganlah kamu menjadi boros. Sesungguhnya boros itu adalah pemboros itu adalah sahabat saudaranya setan. Itulah anak-anakku sekalian, mari kita jaga diri kita, jangan sampai tidak pandai bersyukur. Tidak pandai apa? Tidak pandai bersyukur. Jangan kita menjadi ikut langkah-langkah setan di dalam menggoda orang yang sholat. Kemudian kita jangan boros, anak-anakku sekalian, ya Allah, ya, supaya setan itu takut, tapi jangan terlalu takut sama setan. Setan itu kalau kita
usir dia dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran, dia tidak berani dekat sama kita. Ya, kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Apalagi kalian kan sudah hafal ayat kursi ya, ayat kursi hafal, anakku Al-Baqarah hafal. Insya Allah itu ayat-ayat yang paling ditakuti oleh syaitan. Ya, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.